Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Syah, NPM 1840302047 dari Lokal B. Di sini saya akan menjelaskan pengantar teknik digital. Teknik digital itu yaitu sistem komputer menggunakan bilangan biner 0101, dan dalam kehidupan kita bisa menggunakan bilangan desimal. Sistem bilangan lainnya ada heksa, oval, dan seterusnya aljabar, yaitu persamaan matematik dan yang menentukan atas nama Boolean. Penyederhanaan rangkaian berfungsi ketika kita memiliki banyak masukan dan keluaran yang merupakan rangkaian kompleks. Contoh aljabar Boolean, Y sama dengan A tambah BC, di mana A adalah north dan BC adalah N. Pertama, kata digital diturunkan dari cara komputer membentuk proses perhitungan dengan cara menghitung digit bilangan. Kedua, teknik digital adalah sistem yang memproses nilai diskrit. Dalam representasi digital, besaran tidak dinyatakan secara proporsional, tetapi dinyatakan dalam simbol yang disebut digit. Ini adalah selanjutnya, yaitu perbedaan analog dan digital. Analog, yang pertama, kuantitas analog mempunyai nilai-nilai yang kontinu, yang berarti berkelanjutan. Analog juga merupakan sebuah kuantitas yang dilambangkan sebagai tegangan, arus, atau pergerakan meter yang sebanding dengan kuantitas. Yang kedua, digital. Kuantitas digital mempunyai seperangkat nilai-nilai diskrit. Seterusnya, kuantitas yang dilambangkan dengan ketidaksebandingan kuantitas, tetapi dengan simbol-simbol yang dinamakan digit. Nah, inilah sebagai berikut diagram atau kurva kuantitas digital dan analog. Dapat dilihat perbedaan dari kuantitas digital dan analog pada kurva berikut. Nah, selanjutnya kita masuk. Nah, ini di sini merupakan ada terbagi menjadi dua, yaitu sistem elektronika analog dan sistem elektronika digital, di mana di elektronika analog memakai mikrofon, sedangkan sistem elektronika digital memakai CD atau CD drive. Di situ akan diproses, yang sistem elektronika analog diproses melalui linear amplifier. Berbeda dengan sistem elektronika digital, diproses dari CD drive di konverter dulu, terus langsung ke linear amplifier dan menjadi suara. Adapun sistem elektronika analog merupakan sebuah sistem untuk orang banyak. Penggunaan amplifier suara akan dapat didengar oleh pendengar yang banyak serta berjauhan. Dan sistem elektronika digital menggunakan CD player, yang merupakan sebuah contoh sistem yang menggunakan kedua sistem, yaitu digital dan analog. Di sini kita memasuki diagram blok teknik digital.
di mana di sini ada masukan dan keluaran. Nah, itu disebut sistem digital. Adapun masukan di sini berupa A, B, C, dan D, sehingga memiliki keluaran seperti P dan Q. Lihat dari sampingnya penyandingan. Di sini penyandingan, di situ ada ABC yang dimaksud tadi dengan masukan, yang dimana A yaitu 00, B 01, C 10, D 11. Itu adalah masukan, dan keluarannya berupa P dan Q, dimana P itu 0 dan Q itu 1. Lanjut, kita masuk pemrosesan data digital. Di sini dapat kita lihat prosesnya. Di sini ada gambarnya, silakan dilihat. Selanjutnya, dasar teknik digital. Nah, inilah teknik digital, yaitu dua keadaan yang mempresentasikan data. Di situ juga ada state elektronik, yaitu on off, electronic change, dan binary digit, yaitu tadi 1 0. Selanjutnya, sejak diciptakan pertama kali, komputer bekerja atas dasar sistem biner. Sistem biner yaitu adalah sistem bilangan yang hanya mengintai dua macam angka, yang diubah dengan binary digital berupa 0 dan 1. Hanya dengan kemungkinan bilangan ini dapat menyajikan informasi yang begitu bangun bagi peradaban manusia. Dalam sebuah teknik digital adalah representasi keadaannya, yaitu bisa 0, bisa 1. Dalam kehidupan nyata, 0 dan 1 bisa nyala atau on dan off. On dikatakan 1 dan off dikatakan 0. Ketika kita membuat sistem keamanan yang memiliki 2 kunci atau memiliki 3 kunci. Di bawahnya yaitu persamaan matematik Y, yaitu fungsi sehingga dibuat rangkaian dan dibuat sistem keamanan sederhana. Dapat lihat gambar di sampingnya. Di situ ada A, B, C, dan Y. Di situ ada 3 kunci dan Y itu keluarannya. Selanjutnya, perbedaan digital. Dunia digital sangat pesat sekali. Kita di dunia IT sudah bisa merasakan kecepatan device kita. Kita duga semakin bertambah, yang tentunya diikuti dengan perkembangan. Semakin hari, bit chip semakin banyak, tentunya akan berpengaruh terhadap penyimpanan. Nah, selanjutnya di sini IC prosesor, yang dimana berukuran nanometer 10⁻⁹. IC bisa dibuat spesifik sesuai dengan fungsinya yang perlu dirancang, dari desain specification hingga sistem integration. Penggunaan teknik digital selain dalam mesin hitung atau komputer, banyak yang digunakan pula dalam mesin kontrol atau sistem pengaturan lain yang otomatis. Sehingga teknik digital tidak hanya digunakan dalam mesin hitung, melainkan banyak lainnya seperti pada mesin penjualan karcis, mesin telepon otomatis, dan sejenisnya. Rangkaian dasar dalam teknik digital digunakan komponen yang sesuai perkembangan di waktu ini. Namun pada prinsipnya tetap menggunakan teknologi digital ini dipilih dan dikembangkan karena teknologi yang sederhana,
yaitu hanya ada dan tidak ada atau 0 dan 1. Sehingga dalam transistor dimanfaat sifatnya dalam keadaan serasi, jenuh atau tidak serasi mati. Nah, jenuh itu on dan mati itu off. Sedangkan teknologi yang digunakan dalam rangkaian terintegrasi yang akan digunakan. Dalam teknik digital ada berbagai macam rangkaian yang terdapat di dalamnya. Terdapat teknologi RTL, DTL, TTL, ECL, dan NIDS. Teknologi ini masing-masing mempunyai keunggulan lain. Untuk jenis IC, TTL dapat digunakan untuk memperoleh kecepatan yang tinggi, sedangkan jenis MAS digunakan dapat untuk menghemat daya. Karena penggunaan daya jenis IC MAS kecil, sehingga yang kita ketahui bahwa munculnya teknologi digital pada akhirnya dekade 70-an. Teknologi digital merupakan bentuk pengembangan dari teknologi analog. Teknologi digital tidak menyimpan data asal informasi dalam bentuk gambar dan suara. Pada dasarnya, teknologi digital memproses semua bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik, sehingga dapat dibaca oleh komputer. Nah, seperti di bawah ini, kita dapat melihat hierarki rangkaian digital. Yang paling bawah itu device, dan seterusnya sirkuit dan gerbang. Setelah gerbang, modul, dan lanjut ke sistem. Nah, inilah hierarki rangkaian digital. Selanjutnya konsep dasar bilangan. Konsep dasar bilangan merupakan sistem bilangan suatu gambaran untuk mewakili dari suatu benda. Sebagai contoh, ada 2 boneka dari suatu benda. Dalam bentuk fisik, maka anak kecil itu menjawab menggunakan 2 jarinya. Dan jika 2 jumlah boneka bertambah 2, maka anak itu akan mengangkat 4 jarinya. Dan jika jumlah bonekanya bertambah 10, maka anak itu tidak dapat mengangkat jarinya. Dikarenakan jumlah besaran dari suatu sistem fisik, sistem bilangan menggunakan suatu bilangan dasar atau basic yang tertentu desimal. Selanjutnya pengantar sistem bilangan. Suatu item fisik adalah suatu konsep matematik yang digunakan dalam pencerahan dan pengukur. Kita perlu mencatat dan menghitung suatu benda, dan kembali pada contoh di atas bahwa anak itu menghitung bonekanya dengan jarinya. Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Dan selanjutnya simbol atau lambang yang digunakan untuk mewakili bilangan yang disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Contohnya G, X, V, dan F. Jadi mengapa kita perlu mengetahui konsep sistem bilangan? Jadi jika kita perlu bilangan beserta simbol dan lambang untuk mencatat, menghitung, menimbang, dan mengukur sesuatu. Nah, tadi itu boneka yang akan mau dihitung. Kemudian anak itu mengangkat kedua jarinya atau mewakili jumlah bonekanya. Dan sekarang kalau kita hitung bisa menggunakan sistem bilangan yang kita kenal dengan bilangan desimal. Nah, inilah merupakan basis. Sistem bilangan menggunakan basis yang tertentu tergantung dari simbol lambang yang digunakan. Contohnya basis 10 disebut desimal menggunakan 10 lambang bilangan, yaitu 0 sampai 9. Sistem bilangan basis 8 disebut oktal menggunakan 8 buah lambang, yaitu 0 sampai 8. Bilangan basic 2 biner menggunakan 2 lambang, yaitu 0 dan 1. Adapun berapa jenis basis dalam sistem bilangan? Dalam konsep bilangan ada beberapa jenis base. Namun pada pelajari rangkaian digital ada 4 yang akan kita pelajari. Nah, itu sistem bilangan basis yang 2, yang desimal, sistem bilangan basis 2 biner, sistem bilangan basis 8, dan sistem bilangan basis 16 yaitu heksadesimal.
Contoh simbol atau lambang bilangan. Beberapa simbol ataupun lambang bilangan di sistem bilangan, misalnya basis 10 sebagai contoh, misalnya 10 desimal. Nah, inilah simbolnya. Ini adalah contoh sistem bilangan di mana memiliki radix absolute, digit position, volume, atau yang dikenal sebagai bobot atau nilai. Nilai sistem bilangan. 1. Absolute value adalah nilai mutlak dari masing-masing digit bilangan. Yang kedua, positional value adalah nilai penimbang atau bobot masing-masing bilangan, tergantung dari letak posisinya, yaitu bernilai di pangkatnya dengan eratan urutan posisinya. Untuk mengetahui nilai suatu digit bilangan, yaitu antara absolut dikali dengan bobot. Nah, seperti bawah. Nilai absolut dan bobot pada desimal. Nah, inilah nilai-nilainya. Dapat dibaca sendiri. Nilai 10 melambangkan nilai desimal dan urutan digit 1, digit 2, digit 3, digit 4, dan digit 5. Dan dengan rumus tadi, untuk mengetahui nilai absolutnya adalah dikali. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.